Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terima kasih atas kehadirannya mengikut ibadah daring keluarga di rumah masing-masing pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021. Mari kita mulai ibadah keluarga kita pada hari ini. Mari kita berdiri dan menyambut hadirat Allah di tengah persekutuan kecil kita ini dengan bernyanyi menghadap Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 15 bait 1 dan 2. Kita akan membuka ibadah dan membaca firman Tuhan pada hari ini. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa Sorgawi, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu, sehingga kami masih Engkau berikan waktu beribadah keluarga pada hari ini di rumah kami masing-masing. Kami percaya bahwa Engkaulah yang selalu menuntun langkah kehidupan keluarga kami setiap hari. Sebentar kami akan membaca dan akan merenungkan firman-Mu. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Roma 8 ayat 9 sampai 11. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang panah itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudari, firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Roma 8 ayat 9 sampai 11 dengan tema tanda seseorang memiliki Kristus. Adanya jemaat di kota Roma bukan didirikan oleh Rasul Paulus, atau dapat kita katakan bahwa Rasul Paulus tidak pernah menginjili di Roma. Kedatangan Rasul Paulus ke kota Roma justru menghadap kaisar guna membela suatu perkaranya. Kalau kita membaca dan memperhatikan tulisan Rasul Paulus
Maka dalam Roma 8 ayat 9 sampai 11, ia mulai menjelaskan definisi hidup di dalam roh yang tertulis di dalam ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Di dalam ayat ini kita menjumpai prinsip bagaimana kita harus hidup di dalam roh, yaitu karena roh Allah diam di dalam diri kita. Dan kita pun sudah seharusnya hidup di dalam roh dan menjadi milik Kristus Yesus. Sudah seharusnya kita memelihara iman kita dan mempertahankannya, sekalipun harus berhadapan dengan penderitaan. Dari firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan hari ini, sudah sejauh manakah kita? Apakah kita sudah benar-benar dalam kehidupan yang baru? Kita ini sudah berpuluh-puluh tahun sudah menjadi Kristen. Ternyata semakin lamanya kita terbiasa dengan rutinitas kita, kebiasaan kita, akhirnya kita lupa mengintrospeksi spiritualitas kita ataupun mengevaluasi disiplin rohani kita di dalam dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai warga jemaat, kita sudah berpuluh-puluh tahun untuk menjadi pengikut Kristus. Sebagai orang Kristen, bukan hidup baru, tapi kita sudah lama sekali, ada yang dari lahir pun sudah orang tuanya, nenek-nenek kita dulu sudah mempunyai, ataupun orang-orang tua kita sudah mempunyai agama ataupun kepercayaan sebagai pengikut Kristus. Tapi yang menjadi penting, apakah kita sebagai pengikut Kristus pernah mengevaluasi daripada diri kita sendiri, apakah kita sudah melakukan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan? Yang menjadi penting dan bersyukur kita pada saat ini ialah kita mendapat momen ini dalam kondisi yang sukar pada saat ini. Kita saat ini mengalami pandemi COVID-19. Bukan hanya wabah ini bukan hanya untuk bangsa Indonesia, tetapi untuk seluruh dunia mengalami hal yang sama. Kondisi yang sukar yang pada saat ini, karena ini menjadi suatu paket utuh. Kita hanya bisa beribadah di rumah dan melakukan apa saja, baik ibadah hari Minggu, ibadah keluarga, PKB, PKP, GP, dan lain-lain. Di saat inilah kita membutuhkan pikiran yang positif, harapan yang kuat kepada Allah. Ini momen yang baik bagi kita. Apakah kita sudah mempunyai hidup yang baru? Sudahkah Roh Kudus diam dalam kita? Kita sudah lama menjadi pengikut Kristus, sudah berpuluh-puluh tahun, tapi cara tingkah laku kita tidak mencerminkan pengikut Kristus. Ciri-ciri pengikut Kristus itu apa? 1, kita dapat melihat yang lebih baik. 2, memiliki lebih baik. Dan 3, melakukan yang lebih baik. Inilah yang ciri-ciri sebagai pengikut Kristus yang harus kita ikutin. Melihat lebih baik, memiliki lebih baik, dan melakukan lebih baik. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada bacaan firman Tuhan kita pada hari ini, agar kita memahami kembali bahwa dalam menuntun umatnya untuk hidup dalam Kristus, di mana kita memerlukan tindakan-tindakan seperti menyadarkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman, serta Roh membawa mereka kepada Kristus. Setiap orang harus mampu menentukan pilihan yang tepat dalam hidupnya, agar kita berbuah kebaikan dan kebahagiaan. Sebaliknya, jika seseorang menentukan pilihan yang tidak tepat dan keliru, akan
dihadapkan dengan pada kegagalan bahkan kebinasaan. Dalam hal ini, apa yang menjadi tolak ukur kita agar kita tepat atau tidak tepat dalam menentukan pilihan di dalam kita sebagai umat Kristen? Jawabannya adalah bagaimana pilihan yang diambil sesuai dengan kehendak Allah atau tidak. Oleh karena itu dunia memperhadapkan kita kepada setiap orang pada berbagai macam godaan yang mengarahkan dirinya pada berbagai pilihan, yaitu melakukan berbagai perbuatan daging dan menjalani hidup dengan cara yang cemar. Bapak Ibu yang saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bukan hanya roh yang sama juga menyadarkan manusia akan kebenaran, bukan hanya dosa. Roh yang sama juga menyadarkan manusia akan kebenaran, bahkan Kristus diutus oleh Bapa untuk menembus dosa semua manusia dengan mati di kayu salib, bangkit dan naik ke sorga. Roh juga menyadarkan dunia akan adanya penghakiman bagi mereka yang masih tidak percaya karena kebebalan hatinya. Dengan kata lain, Roh Kudus sejatinya memimpin umat Tuhan untuk hidup hanya bagi Kristus, dengan mempelajari dan meneladani apa yang Kristus ajarkan dan lakukan. Oleh karena itu, setiap orang secara kedagingan diperhadapkan pada godaan dan pilihan. Sudah seharusnya kita hidup dalam kewaspadaan dan bijaksana. Roh Kudus datang untuk mengingatkan kita akan dosa, kebenaran, dan penghakiman, serta akhirnya membawa seorang untuk semakin mengenal Kristus dan hidup baginya. Apa tanda kita menjadi milik Kristus? Semakin mengenal Kristus dan hidup baginya, apa tanda kita menjadi milik Kristus? Dalam hal ini Rasul Paulus menjelaskan, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ini tertulis di dalam ayat yang ke-10. Di sini ada perbedaan, bukan berarti terpisah satu sama lain. Di dalam diri kita yang adalah milik Kristus, yaitu tubuh dan roh. Maksudnya kita harus menyadari bahwa tubuh kita adalah tubuh berdosa, yang mau tidak mau harus mati sebagai upah dosa. Tetapi di dalam Kristus, roh kita tetap hidup, karena di dalam roh ada kehidupan baru dari Roh Kudus yang memancarkan kebenaran dan keadilan Allah. Bapak Ibu yang saudara-saudari yang terkasih, keluarga yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari bacaan kita Roma 8 ayat 9 sampai 11 dapat disimpulkan bahwa Rasul Paulus memberikan keyakinan kepada jemaat di Roma agar sungguh-sungguh mengerti bahwa kita ketika mereka lahir baru dengan menerima Kristus sebagai juru selamat, maka hidup mereka adalah milik Kristus dan Roh Allah diam di dalam mereka. Sebab di dalam Kristus orang percaya tidak hidup dalam daging, melainkan di dalam roh. Dalam hal ini menjelaskan, ketika Roh Allah ada dalam tubuh orang percaya, maka hidupnya akan dipimpin oleh roh menuju kepada kebenaran kekal, dan roh tersebut akan membangkitkan tubuh yang panah menjadi hidup yang kekal, sekalipun tubuh ini dikuasai oleh keinginan daging. Namun kuasa Roh Allah yang berada dalam dirinya yang akan memampukan melepaskan diri keinginan dunia yang penuh dengan pencemaran, selamat menjadi milik Kristus. Amin. Mari kita bernyanyi Gita Bakti 260 bait 1 dan 2, Kidung yang merdu di hatiku.
Mari kita berdoa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang berada di kerajaan sorga, kami mengucap banyak terima kasih atas berkat penyertaan yang Engkau berikan sebagai bentuk kasih sayang-Mu kepada kami. Sehingga pada kesempatan ini, kami dapat berkumpul untuk beribadah keluarga di rumah kami masing-masing bersama keluarga, untuk memuji, memuliakan akan kebesaran nama-Mu. Kami bersyukur pula kerana Engkau juga telah menyertai dan memberkati kehidupan kami selama seminggu yang telah kami lalui. Kami boleh menerima berbagai berkat, baik itu melalui pekerjaan kami ataupun usaha-usaha kami yang telah kami lalui. Kami boleh peroleh tentunya itu atas karena kebaikan ataupun kemurahan daripada-Mu ya Bapa. Bapa, terima kasih atas waktu hari ini ya Tuhan, di mana kami keluarga lepas keluarga dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang pada hari ini, sebagaimana Roh Kudus yang ada di dalam hati kami masing-masing sebagai manusia baru, sebagaimana yang akan menguatkan hati kami di dalam situasi kondisi saat ini ya Tuhan. Kami menyadari hati dan pikiran kami masih banyak memiliki kekurangan, masih sering berbuat dosa, baik disengaja maupun tidak sengaja. Namun Engkau masih tetap mengasihi kami sebagai seorang bapa kepada anaknya. Untuk itu, kami memohon ampun atas segala dosa kami ya Tuhan. Kami berdoa khususnya buat gereja GPIB Gesmani Balikpapan, di mana saat ini kami jemaat maupun bangsa kami belum dapat beribadah berkumpul bersama, di mana kami mengalami wabah pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih banyak menelan korban jiwa manusia. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, agar Engkau melindungi jemaat kami dan bangsa kami ini. Kami berdoa buat untuk Ketua Majelis Jemaat kami, Ibu Pendeta Lenastin Listik. Engkau beri kesehatan, kekuatan, supaya terus mampu memberikan pelayanan terbaik kepada kami maupun kepada-Mu ya Tuhan. Begitu juga dengan majelis gereja, pegawai kantor, kostor dan ke-6 pelkat. Kami juga berdoa supaya Engkau sebagai para pelayan di gereja agar dapat diberikan kesehatan hikmat di dalam situasi pandemi ini. Begitu juga kepada jemaat yang belum berkesempatan mengikuti ibadah keluarga saat ini. Apakah mereka berhalangan karena kesehatan ataupun pekerjaan, mohon agar diberi kesehatan dan waktu sehingga kami bisa bersama beribadah di kemudian hari. Kami berdoa buat pemerintah, baik Presiden, Menteri, DPR, DPRD, baik dari tingkat provinsi, kabupaten, kota madya hingga RT RW, sehingga mereka dapat juga menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Semoga negara yang kami cintai ini dijauhkan dari segala macam mara bahaya ataupun ancaman yang timbul di negara ini. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan pulihkan. Tuhan menjamah setiap jaringan tubuhnya yang sakit, ataupun itu seluruh proses penyembuhan, kami mau taruhkan dalam tangan-Mu pengasihan-Mu, sehingga saudara-saudara kami ini bisa bersama dengan kami untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami menyadari tanpa pemeliharaan-Mu dan tanpa kasih sayang-Mu, maka kami tidak dapat menikmati setiap sukacita ini. Ajarlah kami terus untuk mau berterima kasih dan mengucap syukur kepada Tuhan, baik di waktu senang, susah, sedih, maupun duka. Banyak permohonan yang akan kami sampaikan, tetapi kami yakin dan percaya Engkau telah mengetahui permohonan apa yang belum terucap di dalam hati kami. Biarlah doa ini dapat menjadi kehendak-Mu, sehingga menjadi kekuatan yang membuat kami dapat beraktivitas
dalam kehidupan kami sehari-hari dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati segala sukacita untuk kita yang hadir di sini. Kiranya sepanjang minggu ke depan Tuhan memberikan kesehatan, kemampuan dalam kami menjalankan tugas tanggung jawab kami baik sebagai bapa, ibu dan anak-anak. Seluruh kehidupan kami sepanjang minggu ini ke depan kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Ya Tuhan, dalam kasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami demi Putra-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Keluarga yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberi persembahan dengan mendengarkan firman Tuhan dari 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan oleh mereka. Tuhan memberkati persembahan saudara. Kita bernyanyi di dalam Kidung Jemaat nomor 427, bait ke-1, Kusuka menuturkan. Mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita, dan kita juga akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, kami berterima kasih kepada Tuhan karena kami masih diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur. Kami percaya Tuhan memberikan berkat kehidupan kepada kami. Karena itu, ya Bapa, apa yang telah kami persembahkan kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberkati supaya persembahan ini dapat dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Lewat pelayanan kasih dan keadilan melalui gereja-Mu di tempat ini. Bapa Sorgawi, terima kasih, kami serahkan kehidupan kami sebagai alat kebenaran Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita
dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.